Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan belajar matematika. Kali ini kita masih membahas tentang relasi dan fungsi. Ya, dalam pokok bahasan kali ini kita mempelajari tentang rumus fungsi. Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari relasi itu apa, fungsi itu apa. Nah, sekarang tentang rumus fungsinya. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, ya, tujuan pelajaran kali ini bahwa nanti siswa mampu menentukan nilai suatu fungsi menggunakan rumus fungsi berdasarkan materi yang terintegrasi di buku catatan atau OneNote kalian ya, serta mampu mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah sedikit penjelasan tentang rumus fungsi. Yang pertama bahwasanya suatu fungsi itu dapat dinyatakan dengan huruf kecil. Bisa F, bisa G, atau bisa H. Sekali lagi, contoh menulisan fungsi. Misalkan adalah fx sama dengan adalah 2x. Dengan x-nya nanti bisa 1, 2, 3, 4 atau seterusnya ya. Bagaimana cara menentukan nilai suatu fungsi? Bagaimana caranya? Bahwasannya nilai fungsi itu ya, nilai suatu fungsi itu atau nilai fx untuk x tertentu itu dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan nilai x. Artinya nilai x itu nanti diganti dengan bilangan. Bisa 1, 2, 3 atau 4. Terserah nanti dari soal yang ditanyakan. Nanti disubstitusikan nilai x ke dalam fungsi tersebut. Selanjutnya, nilai x itu nanti dapat ditentukan jika diketahui nilai fungsinya. Ini kebalikannya ya nanti. Oke, untuk lebih jelasnya ini contoh aja. Ini menentukan nilai fx jika diketahui x-nya. Nilai fx jika diketahui fx-nya. Fx-nya fungsinya ini. Fx sama dengan 2x plus 3. Tentukan yang A, nilai fungsi untuk x sama dengan 1. Kalau x-nya 1, nanti fx-nya berapa? Nah, berarti tinggal aja x-nya nanti diganti dengan 1. Contoh ini yang pertama penyelesaiannya. Fx sama dengan 2x plus 3. Jadi di sini nanti berarti f1-nya berapa satunya? Berarti kalau x di sini x, kalau 1 berarti x-nya diganti dengan 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Yang B, fx sama dengan 2x plus 3. Fungsinya tetap sama, cuma bedanya nilai x-nya ya. X sama dengan 1, F sama dengan 4. Ini sebenarnya intinya sama, cuma beda penulisannya saja. Kalau fx berarti kan x. Kalau f4, x-nya diganti 4. Berarti 2 kali 4, 8 tambah 3. Nah, berarti 8 tambah 3 sama dengan 11. Sederhana sekali kan? Oke, ini contoh yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, menentukan nilai x jika diketahui fx-nya. Ini kebalikannya dari soal yang pertama tadi. Diketahui fx 4x min 2 dan fm sama dengan 10. Nilai m-nya berapa? Nah, ini intinya sama ya. F entah itu fx, fm, kok bingung pak? Biar nggak bingung ini penjelasannya. Fx sama dengan 4x min 2 itu diperoleh dari apa? Dari soal ini, dari fungsinya. Sedangkan fm, kalau x di sini x, kalau m, x-nya berarti dua-duanya diganti dengan m. Berarti fm sama dengan 4m min 2. Sama dengan rumus fungsi awal, cuma bedanya x. Kalau ini sudah diganti, kita diganti dengan m. fm-nya berarti 4m min 2 sama dengan 10. 10 ini diperoleh dari mana? 10 ini dari fm-nya. Fm tadi kan nilainya 10. Fm nilai 10. Berarti m-nya, fm-nya diganti 10. Berarti 4m sama dengan 10 tambah 2. 2-nya dari mana? 2-nya itu dari min 2. Min 2 pindah jadi plus 2. Berarti 4m
4M sama dengan 10 tambah 2. Plus 2-nya diambil dari min 2. Kalau pindah ruas jadi plus. Kalau plus jadi min. Itu ya kebalikannya. Oke, 4M sama dengan 12. M sama dengan 12 bagi 4. Bagi 4 itu dari mana? Dari perkalian. 4 kali M. Jadinya 4M. Perkalian pindah ruas. Nah, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu namanya pindah ruas. Berarti kalau perkalian pindah jadi pembagian. Maka 12 bagi 4 adalah 3. Bisa kan? Nah, bisa. Tidak jauh beda dengan soal yang pertama tadi. Oke, yang ketiga sekarang. Ini adalah aplikasi soal dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini adalah kecepatan sebuah mobil ketika melaju pada jalan yang lurus dinyatakan dengan fungsi ini. Pas jalan lurus dinyatakan fungsinya ini. VT sama dengan 5T min 1. V itu artinya kecepatan ya. Dengan T dalam jam. T itu adalah waktunya. Tentukan A, kecepatan mobil pada saat T-nya 4. Berarti T-nya nanti diganti 4. Nah, T-nya diganti 4 nanti ketemunya berapa? Berarti sama seperti soal yang pertama. Oke, yang B, waktu saat kecepatan mobil 34 km per jam. Berarti kecepatan nanti apa? VT-nya. Kalau VT-nya 34, berarti VT-nya 34, nanti T-nya ketemu berapa? Seperti contoh yang kedua. Cuma bedanya di sini adalah dalam bentuk soal cerita. Kalian harus bisa memahami soal cerita terus menyelesaikannya. Ini tidak saya kerjakan, ini nanti kamu yang mengerjakan. Oke? Nanti bisa dicoba, pasti nanti akan bisa. Oke, mungkin itu aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.